Tetapi saya ingin menggambarkan bahwa teman-teman difabel ini kan kondisinya itu terpencar. Tidak di satu titik. Ada di desa ini sekian, di desa itu sekian, di desa ini sekian. Mungkin itu yang akan menjadi kesulitan buat pemerintah untuk membangun sarana prasarannya untuk dunia pendidikan itu, seperti pembangunan sekolah. Mungkin itu yang jadi kesulitan dari pemerintah itu sendiri. Tetapi di saat itu adalah sebagai sebuah kesulitan, justru pemerintah kadang-kadang melakukan sebuah blunder. Selamat pagi para pemirsa Transpon Podcast. Hari ini hari yang luar biasa. Kami menghadirkan tokoh pejuang untuk menyuarakan teman-teman kita yang punya keterbatasan, yang kita sebut sekarang ini populer dengan istilah disabilitas. Pak Lalu Wisnu Pradipta, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Sehat-sehat? Ya. Walaupun COVID, aktivitasnya masih lancar kah? Ya, kalau untuk saya sendiri secara pribadi memang kalau COVID-19 ini walaupun ada perubahan tidak seperti sebelum adanya COVID, tapi aktivitas tidak terlalu banyak mengganggu lah. Oke. Ya, terutama untuk kegiatan-kegiatan sosial kita di lapangan. Ini kan lembaga Pak Wisnu ini kan Lombok Independen Disabilitas Indonesia. Nah, ini kapan mulai berdirinya kira-kira Pak Wisnu dan apa visinya? Oke. Lombok Independen Disabilitas Indonesia atau kami biasa sebut itu Lidi Foundation. Tapi sebelum saya membahas masalah yayasan baru saya ini, saya ingin menggambarkan sedikit siapa saya di sini. Karena hampir 50% dari usia saya yang sekarang itu adalah saya hidup di luar Lombok. Saya hidup di luar Lombok, saya kembali tahun 2007 ke Lombok melihat situasi-situasi yang kurang menguntungkan buat teman-teman di Papua, terutama masalah ekonomi, pendidikan dan yang lain-lainnya. Nah, dari atas dasar itulah saya mulai terjun ke dunia sosial yang khususnya untuk menangani teman-teman difabel, yang saya awali dulu menjadi ketua PPDI Lombok Timur selama 5 tahun. Dan saya membentuk sebuah lembaga namanya LP3AD itu sebelum saya masuk ke Yayasan Andrew Foundation. Gitu. Nah, jadi beberapa bulan yang lalu karena atas dasar inisiatif saya sendiri ingin melakukan sebuah perubahan, baik itu sistem pelayanan, karena kalau saya lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah terlalu banyak, tetapi kondisi teman-teman difabel itu masih belum begitu nampak perkembangannya. Jadi atas dasar itulah kami ingin mandiri. Makanya di situ ada kata-kata independen di dalam yayasan yang kami bentuk sekitar 3 bulan yang lalu. Gitu. Adapun visi misi dari yayasan kami ini sebenarnya sederhana, tidak terlalu muluk-muluk, yaitu bagaimana supaya kami bisa membantu teman-teman difabel untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mereka. Gitu. Karena kalau kita berbicara masalah difabel atau dalam hal-hal yang lain, itu kita tidak bisa lepas dari yang namanya kemiskinan itu sendiri. Walaupun kemiskinan itu banyak, pasti-pastinya banyak, tetapi masalah difabel itu sumbernya juga ada di masalah kemiskinan. Makanya kita mulai dari masalah penguatan kapasitas ekonomi buat teman-teman difabel. Nah, di sisi yang lain juga kami karena memang sejak tahun 2012 kami sudah bekerja sama dengan beberapa NGO dari luar, baik itu yang di Jawa maupun yang ada di Bali, untuk pengadaan alat bantu mobilitas.
Karena kalau kita berbicara masalah penguatan ekonomi tanpa adanya sebuah akses berupa alat bantu itu juga percuma. Jadi kita mulai di dua sisi itu, dan yang terakhir yang baru-baru ini kami mulai terapkan, yang mulai kami perhatikan, kami fokus ke masalah dunia pendidikan untuk teman-teman di Papua. Kenapa sih kok suara-suara teman-teman disabilitas itu selama ini tidak terdengar? Itu apa karena aksesnya oleh pemerintah terutama untuk mereka terlibat secara aktif di dalam pembangunan itu tidak ada, atau seperti apa? Kalau saya lihat, selain daripada masalah akses, masalah informasi, masalah media, itu hanya sekedar salah satunya. Tetapi ada yang mungkin tidak pernah kita perhatikan di sini adalah masalah ego dari pemerintah. Karena begini Om, ini bukan hanya terjadi terhadap teman difabel ya, tapi ini terjadi di masyarakat pada umumnya. Kalau orang miskin misalnya punya suatu nasihat yang bagus, menasihati orang yang kaya, kadang-kadang ego orang kaya ini, siapa sih kamu? Kok ngajarin saya, kamu aja miskin kayak gitu. Kalau orang yang tidak pernah sekolah mengajari orang yang tidak pernah, walaupun kata orang itu benar, siapa sih kamu? Nah ini yang terjadi terhadap teman-teman difabel yang maksud saya yang selama ini mungkin kita tidak pernah perhatikan, tetapi imbasnya itu sangat luar biasa, sehingga kata-kata yang disampaikan oleh teman-teman difabel, harapan-harapan yang disampaikan oleh teman-teman, kadang-kadang sebelum sampai ke tujuan itu sudah bias. Ini yang membuat didengar hanya sekejap, besok akan dilupakan lagi gitu. Bukan tidak sampai, bukan. Kalau media bahkan sekarang kita misalnya kalau di Jogja Solidar Or.id yang dibentuk oleh teman-teman dari Sigap, yang khusus link media khusus untuk informasi difabel dari seluruh Indonesia, dan kebetulan saya juga salah satu penulis di media tersebut gitu. Dan juga media-media yang lain sekarang sudah mulai care kok untuk masalah isu-isu difabel itu sendiri gitu. Ya, oke. Berarti memang benar ya, aksesnya itu memang sangat terbatas, bahkan tidak ada sama sekali gitu ya. Ini kan persoalannya kan di beberapa kabupaten kota, bahkan provinsi, itu kan sudah membuat regulasi-regulasi. Ada pelindungan terhadap disabilitas, ada pengaruh utamaan gender kebijakannya itu ya, baik Perbu maupun Perda. Ada juga yang menyangkut kebijakan terkait dengan kota ramah anak dan lain-lain, banyak sekali itu. Nah, pertanyaan saya, apakah kebijakan-kebijakan itu tingkat implementasi ya, itu apakah sudah terlaksana secara ideal atau seperti apa? Kalau enggak, kira-kira kendalanya di mana bagi kawan-kawan disabilitas untuk bisa mengakses itu? Kalau masalah ini Bang, sebenarnya begini, saya lebih setuju kalau sebenarnya pokok permasalahan di sini adalah kepekaan dari pemimpin kita sebenarnya. Kalau masalah regulasi itu kan hanya sekedar pelengkap, hanya sebuah legalitas gitu. Kalau masalah legalitas seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 kita sudah punya, PP-nya juga sudah ada, Perda di NTB juga sudah ada. Lalu apa yang kurang? Gitu. Coba kita keluar dari Pulau Lombok itu sendiri, kita tidak perlu mengarah ke Pulau Jawa karena Pulau Jawa dekat dengan pemerintahan pusat, tapi kita bergeser ke agak yang jauh lah sedikit. Seberangnya kita yaitu Nusa Tenggara Timur. Ada nggak gubernur yang mempunyai staf ahli dari difabel? Hanya di NTT. Makanya kalau saya sering ngomong, seperti semalam juga di acara saya dengan teman-teman dari Sabang Merauke,
yang kebetulan juga teman-teman banyak yang hadir dari Nusa Tenggara Timur. Dari dulu saya sudah mengatakan bahwa kalau dulu sebelum tahun 2014 kita jauh di atas NTB masalah difabel. Kita jauh di atas NTT masalah difabel. Tetapi sekarang kita justru terbalik, jauh di atas NTT. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita lihat kekompakan dari teman-teman difabel, makanya sebenarnya saya ingin mengatakan di sini bahwa pokok permasalahan itu sebenarnya cukup kompleks untuk masalah difabel ini, bukan hanya di sekedar pemerintahan, bukan hanya di undang-undang, tetapi sebenarnya ada di kami juga sebagai seorang difabel. Jadi kami tidak ingin membenarkan diri kami juga, karena kami juga boleh dibilang sebagai pokok masalah sebenarnya. Sejauh mana kami kompak untuk bersuara di saat si A bersuara, si B yang membantah, karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, teman-teman. Makanya tergantung dari tujuan kita itu apa. Ya itu. Kalau saya sedikit mengulas masalah Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur, saya rasa hotel di daerah, satu-satunya hotel yang paling akses itu ada di Nusa Tenggara Timur. Karena bagaimana tidak, di lobinya aja 3 kamar mandi yang sangat akses luas sekali. Kita bandingkan dengan dengan hotel-hotel yang ada di NTB ini masih sangat-sangat jauh. Nah, yang ingin saya katakan di sini, hotel ini berdiri tentu bukan atas kemauan sendiri, tapi akan ada peran dari pemerintahnya itu sendiri. Gitu. Itu yang ingin saya ingatkan. Makanya tadi saya bilang di awal bahwa sebenarnya kepekaan dari pemimpin kita juga perlu kita edukasi sebenarnya di sini. Ya, kembali lagi ke itu tadi masalah akses. Kan ini kan gini, LIDIP fokus pada pendidikan kan. Gitu. Nah, ini kan karena kawan-kawan disabilitas ini kan punya keterbatasan kan. Pertanyaannya, ketika dia mau mengakses ke pendidikan, kan sekarang sudah ada dibangun pendidikan inklusi. Pertanyaan saya adalah seperti apa sih pendidikan inklusi itu? Dan dalam hal tertentu, apakah kawan-kawan disabilitas itu juga sudah mulai mengakses untuk pendidikan yang inklusi itu? Nah, sebelum saya bahas masalah itu, mungkin saya ingin memberi sedikit statement bahwa teman-teman difabel itu harus haknya dipenuhi, tidak boleh tidak. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita lihat masalah teman-teman difabel yang sudah punya pendidikan, yang sudah merasakanlah hasil daripada sebuah pendidikan, itu sangat luar biasa. Kita tahu bagaimana Habibie Afzal, dan saya juga banyak kenal teman, bahkan salah satu staf presiden juga yang kami biasa sebut Bang Maman, itu teman-teman kita dari difabel gitu. Tetapi kita juga harus mengakui bahwa pendidikan untuk teman-teman difabel itu sudah mulai, bahkan sejak tahun 2014. Pada waktu itu kami bersama Handicap Internasional menggagas program tahun 2011 kami bersama Handicap Internasional menggagas sekolah inklusif ini. Pada waktu itu sebagai pilot proyek kami itu di Lombok Tengah, SD 1 Pujut, dan tempat lain ada 10 sekolah pada waktu itu. Nah, tetapi saya ingin menggambarkan bahwa teman-teman difabel ini kan kondisinya itu terpencar. Tidak di satu titik. Ada di desa ini sekian, di desa itu sekian, di desa ini sekian. Mungkin itu yang akan menjadi kesulitan buat pemerintah untuk membangun sarana prasarannya untuk dunia pendidikan itu, seperti pembangunan sekolah. Mungkin itu yang menjadi kesulitan dari pemerintah itu sendiri. Tetapi di saat itu adalah sebagai sebuah kesulitan, justru pemerintah kadang-kadang melakukan sebuah blunder. Kenapa saya bilang melakukan blunder? Tidak jarang di suatu daerah SLB itu dibangun di lokasi yang berdekatan.
gitu. Kenapa tidak di cover ke yang agak jauh? Sebagai contoh misalnya sekarang lagi ada proses pembangunan SLB di Lombok Timur di Kecamatan Sakri gitu. Nah, waktu kita berbicara dengan wakil ketua DPRD di situ hadir, kepala dinas sosial di situ hadir, dan Bapak Bupati Pak Sukiman juga hadir di situ. Kita minta bagaimana supaya sekolah itu digeser ke agak selatan sedikit, biar lebih bisa menyerap teman-teman difabel. Tapi untuk saat ini masalah SLB itu sudah dipegang oleh provinsi. Jadi tidak ada kapasitas lagi untuk dirubah atau tidaknya oleh kabupaten. Nah, tetapi kembali ke masalah pendidikan, Bang, sebenarnya kalaupun ada masalah-masalah hal yang seperti itu bukan berarti kan nggak ada jalan keluarnya. Misalnya nih SLB di Kota Mataram, saya sering diskusi dengan kepala sekolahnya, apa kira-kira yang dibutuhkan, apa masalahnya yang ada di sekolah. Masalah mereka banyak teman-teman kita yang difabel yang mau sekolah ke SLB tersebut, tetapi terkendala dengan alat transportasi, sementara mereka tidak punya alat transportasi untuk menjemput mereka. Ada juga yang sudah bisa mandiri, mengurus diri sendiri, khusus untuk teman-teman difabel yang agak ringan, yang bisa mengurus dirinya sendiri seperti memasak, mencuci, biar tidak terlalu jauh untuk bolak-balik, membutuhkan tempat tinggal, mesnya tidak ada. Nah, terus yang di SLB Lombok Tengah misalnya mes lengkap bagus, transportasinya yang kurang. Jadi sebenarnya tinggal masih banyak butuh perjuangan, masih banyak butuh proses yang itu perlu akan ditambahkan. Nah, saya ingin gini sih, sekolah inklusi itu menarik bagi kami. Karena kan ketika bicara inklusi ini kan sebenarnya sifat dari pendidikan itu tidak eksklusif, hanya untuk orang-orang yang normal saja. Karena ketika ada label inklusi, ini kan sebenarnya siapapun warga negara Indonesia dan dimanapun orangnya berada, apakah itu normal atau tidak, itu berhak seperti yang saya katakan tadi kan. Tetapi pertanyaannya begini, yang mengakses di sekolah inklusi itu dari bagian mana dari kawan-kawan disabilitas? Karena kalau bicara disabilitas kan spektrumnya luas kan gitu. Sangat-sangat luas. Nah, kira-kira di samping tadi misalnya menyangkut sarana prasarana yang sangat terbatas, tetapi dalam hal misalnya bagaimana dengan tenaga-tenaga pendidiknya untuk teman-teman yang ini? Apakah itu juga menjadi faktor ekstrim katakanlah mereka untuk tidak bisa mengakses pendidikan dengan layak gitu. Makanya kalau untuk sekolah inklusi ini kan sekarang semua sekolah diwajibkan untuk menjadi sekolah inklusi, diwajibkan untuk menerima teman-teman difabel gitu. Tetapi sekarang yang menjadi kendala itu adalah kapasitas tenaga pengajar, Pak. Karena tidak semua guru menguasai hal itu. Makanya kalau yang sekolah-sekolah di sekolah inklusi yang sekarang ini yang bisa mengaksesnya untuk saat ini ya seperti tunadaksa yang mungkin terkendala dari kapasitas, mereka tidak bisa berjalan atau mereka tidak bisa memegang. Nah, tapi kalau teman-teman tunanetra misalnya yang membutuhkan guru spesialis Braille khusus untuk Braille, atau mungkin teman-teman dari tunarungu yang butuh penerjemah, itu kan tidak semua guru bisa di situ. Nah, ini yang mungkin yang harus di drop ke SLB. Atau mungkin ada yang mungkin nampak seperti sehat, seperti tunagrahita misalnya, yang mental, yang karakternya bisa bikin kacau semua, bisa bikin kontestasi teman-temannya untuk belajar itu nggak ada, gitu. Nah, itu mungkin yang perlu diperbaiki lagi oleh Dinas Pendidikan, dan alhamdulillah sebenarnya Dinas Pendidikan sudah mulai ya sejak dulu bagaimana untuk menguatkan kapasitas guru tersebut dengan cara mereka melakukan pembinaan baik itu keluar daerah maupun yang ada di NTB ini. Itu sangat bersyukur sekali sebenarnya kalau untuk itu. Ya. Nah, sekarang kalau kita misalnya begini, oke, itu ada sekolah inklusi di mana sekolah umum bisa menerima
saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip penyandang disabilitas. Nah, aku ingin tanya lebih jauh sih sebenarnya. Kan kadang-kadang sekarang ada kebijakan baru kan di sektor pendidikan umum ini, di mana terjadi rayonisasi. Nah, pernah nggak ada kejadian misalnya kawan-kawan yang disabilitas ini itu dia tinggal di satu wilayah, tetapi di situ tidak ada sekolahnya. Sementara sekolah inklusi di tempat lain. Nah, kalau kasusnya seperti itu, kasus ditemui nggak di lapangan misalnya, yang seperti itu, sehingga dia tidak bisa berpartisipasi di dalam ditemuin, Pak. Tapi justru sering kita temukan. Sering kita temukan. Yang paling fenomenal dulu waktu kita mengadvokasi kasusnya adik kita Dadang, sekarang sudah kuliah di Universitas Unram, dia difabel. Tidak diterima, itu di Mataram. Tidak diterima di sebuah sekolah negeri SMA pada waktu itu, padahal dia sudah lulus. Tapi begitu diketahui bahwa dia seorang difabel, tidak diterima. Gitu. Nah, terus yang terjadi ini yang sangat lucu sebenarnya, yang terjadi di wilayah Lombok Barat, di wilayah Narmade misalnya, saya tidak perlu sebutkan wilayah sekolahnya di situ. Anak ini kendalanya cuma satu, yaitu tangannya agak kaku, sehingga dia tidak bisa menulis dengan jelas. Tapi justru anak ini adalah kebanggaan semua guru di sekolah, karena kalau ada cerdas cermat, anak ini yang selalu mewakili sekolah tersebut dan selalu juara. Tetapi begitu masuk ke SMP, mereka bingung. Bagaimana cara saya bisa memberikan penilaian pas mereka ulangan, sementara dia tidak bisa menulis? Kenapa kita nggak bisa adopsi sistem pembelajaran yang ada di SLB? Oke lah, teman-teman ini tidak bisa menulis, tapi kan ada yang dibantu, tinggal dibacakan apa soalannya, bantulah dia nulis jawabannya sesuai apa yang dia jawab. Diucapkan, gampang sebenarnya. Makanya saya bilang sebenarnya kepekaan lah. Baik itu pemimpin, yang namanya pemimpin ini kan bukan hanya pemimpin pemerintah, yang di dalam keluarga juga ada yang namanya pemimpin, yaitu kepala keluarga. Nah, di dunia pendidikan kalau di sekolah kan ada yang namanya pemimpin, yaitu kepala sekolahnya. Makanya saya bilang ini sebenarnya bukan hanya sekedar dari regulasi atau apa, tapi ini masalah kepekaan sosial. Itu ini yang paling utama yang perlu kita lakukan edukasi sebenarnya. Gitu. Oke, ini menarik ini. Tapi ternyata kan banyak kendala bagi kawan-kawan kita di tingkat implementasi. Oh ya. Ya, ada semacam diskriminasi memberikan hal ini. Nah, oke, kembali lagi ke tadi di sistem pendidikan tadi. Pendidikan dalam arti luas itu kan sebenarnya tidak hanya di sekolah inklusi tadi atau di SLB kan, tapi di lingkup keluarga, tapi juga bagaimana pendidikan setelah dia itu di luar dari pendidikan formal tadi. Benar. Nah, kawan-kawan LIDI dalam konteks itu apa yang dilakukan? Misalnya untuk bisa membantu meningkatkan kapasitas dari kawan-kawan disabilitas tadi itu. Oke. Di LIDI Foundation itu mungkin kedepannya sudah mulai digagas oleh sekretaris LIDI Foundation, adik kita Ripki, yaitu Disability Movement. Disability Movement, ya. Keren. Karena kita ingin merubah pola pikir. Ini sudah mulai Disability Movement ini, dan edukasi kepada masyarakat, baik itu lingkup keluarga maupun lingkungan, itu sangat penting sebenarnya untuk masalah pendidikan. Karena kalau menurut saya ya, salah satu contoh yang paling dekat masalah pendidikan itu adalah saya. Kenapa saya bilang begitu? Mohon maaf, ini saya buka di sini.
saya tidak pernah sekolah. Saya hanya sampai kelas 5 SD. Saya tidak pernah sekolah. Ini saya buka dan kebetulan apa yang saya katakan ini ada di buku saya, Jejak Hitam Langkahku. Ada di situ. Dan tetapi saya justru merasa bangga. Tapi kebanggaan saya ini tentu tidak berdiri sendiri ya. Kenapa tidak berdiri sendiri? Karena saya kutu buku, bahkan saya punya perpustakaan pribadi, walaupun saat ini perpustakaan itu sudah nggak ada karena saya baru 1 bulan ini pindah ke Lombok. Sebelumnya saya di Sumbawa, jadi buku-buku saya hibahkan hampir 5 ribuan, saya hibahkan semua itu ke teman-teman pegiat literasi. Dan saya mendapatkan ini bukan secara instan sebenarnya. Jadi dulu saya pernah dibina walaupun tidak begitu lama oleh Pak Dahlan Iskan. Waktu itu saya kerja di Batam Pos sebagai kepala koordinator SPG di situ. Sebelumnya bahkan dipromosikan menjadi kepala bidang pemasaran pada waktu itu di situ. Nah, yang ingin saya katakan di sini, saya yang backgroundnya tidak punya pendidikan tapi berprofesi di dunia yang tidak jauh dengan dunia pendidikan. Karena media ini kaitannya dengan bahasa. Bahasa itu tidak bisa lepas dari dunia pendidikan. Tapi makanya saya selalu masih ingat betul pesan dari ayahanda Pak Dahlan Iskan. Pendidikan itu dibagi menjadi 2, 70% itu ada di dunia pergaulan, tengah masyarakat, pengalaman, dan 30%-nya itu ada di bangku sekolah. Yang ada di bangku sekolah itu hanya untuk mendapatkan sebuah legalitas. Betul. Tetapi dua-duanya harus terkait. Setinggi-tingginya ilmu kita, tanpa legalitas kita tidak akan diakui. Tetapi dengan legalitas tanpa sebuah pengalaman kita juga percuma. Yeah. Jadi jam terbang itu sangat tinggi. Nah, yang ingin saya katakan di sini sebenarnya begini. Jadi keluarga, lingkungan itu sangat penting untuk dunia pendidikan. Saya tambahkan sedikit, saya menjumpai suatu kasus yaitu di Steling. Di Steling di bawah kaki Gunung Rinjani. Di lingkup di kampungnya itu ada di kaki Gunung Rinjani, agak terpelosok dia. Di dalam kampungnya itu ada sekitar tidak lebih dari 10 rumah di situ. Tidak lebih dari 10 rumah. Dia seorang difabel, daksa, tinggal sama neneknya karena dia keluarga dari broken home. Tapi yang aneh dengan anak ini, usia 14 tahun, dia yang menjadi tukang bikin Facebook. Kalau jawab di inbox lancar, membaca lancar, walaupun hanya sekedar nulis. Nah, siapa dia? Dia tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Bangku sekolah pun jangankan untuk duduk di bangku sekolah, melihat bangku sekolah aja nggak pernah. Tetapi karena atas dasar kemauannya, atas dasar keinginannya, rasa penasarannya, sehingga dia belajar, mohon maaf, dari kulit-kulit jajan yang dipadukan dengan teks yang ada di running tag-nya TV yang dia tonton. Jadi itu yang dia belajar. Ini yang sangat-sangat aneh anak ini. Makanya kami memaksa untuk membawa anak ini untuk keluar dari rumahnya, untuk kami sekolahkan di SLB Praya pada waktu itu. Dan sangat luar biasa tantangan dari nenek. Neneknya bicara apa? Gimana cucuku bisa mengurus dirinya sendiri dalam kondisi yang seperti itu? Siapa yang akan bertanggung jawab dengan dia? Dia bilang seperti itu. Saya sudah memberi pandangan cukup luas tapi tidak pernah bisa masuk. Akhirnya saya menggunakan senjata pamungkas saya. Karena kalau saya melakukan edukasi, kalau untuk masalah yang seperti ini, saya punya satu senjata pamungkas, yaitu sebuah pertanyaan. Nenek usianya berapa? Cucu nenek usianya berapa? Mohon maaf, kira-kira kalau yang mati duluan siapa? Logika. Kaya. Oke, sekarang nenek sehat, bisa mengurus dia. Tapi kalau nenek sudah nggak ada, siapa yang ngurus dia? Kalau nggak kita ajarin dari sekarang. Oke. Saya tinggalkan nomor telepon. Ya, ini menarik. Ini saya kira gini. Memang akhirnya bahwa
dalam keluarga disabilitas barangkali mungkin dalam tanda kutip ya, kadang-kadang keluarga disabilitas itu selalu protektif ya, yang berlebihan. Seakan-akan mereka teman-teman disabilitas ini tidak punya kapasitas dalam tanda kutip untuk dia mandiri hidup keluar dari zona nyaman orang tua itu. Nah, itu kan banyak yang berpikir begitu itu kan. Gitu. Ya, tetapi pertanyaannya adalah, kalau yang pertanyaannya adalah, ketika banyak kasus orang tua yang keluarganya ada disabilitas dan dia sangat protektif, bahkan seakan-akan dia bisa melindungi sampai kapanpun dia ini, tapi itu kan banyak kasus justru jadi problem ketika salah satu dari mereka perlindungan itu tidak ada. Iya, memang benar. Nah, disitulah akhirnya akan ada sebuah kok dia merasa kurang nyaman hidup itu gitu. Nah, konteks itu kira-kira yang ingin kita bicarakan. Tadi kalau pendidikan formalnya kan ada di sekolah-sekolah tadi itu, ada sekolah inklusi, ada SLB. Tetapi kan 70% katakanlah begitu, pendidikan di luar sekolah itu yang bisa membantu kawan-kawan disabilitas itu bisa punya nilai tambah. Seberapa banyak gitu kawan-kawan yang punya seperti itu gitu. Nah, dalam konteks pendidikan luar sekolah misalnya, nah itu bagaimana peran-peran pemerintah dengan jargon pembangunannya yang selama ini sudahkah menyentuh kepada aspek-aspek itu? Oke, sebelum masuk ke sana, sebenarnya sejak lama, bahkan mungkin sejak negeri ini belum berdiri, ada sugesti sebenarnya terhadap teman-teman difabel ini. Kenapa saya bilang ada sugesti? Sugesti itu lahir dan muncul dari sebuah bahasa, perkataan, panggilan. Kalau bahasa Sasaknya itu kan kepak, lumpuh, itu sebuah panggilan. Lagu itu perhalus lagi dengan bahasa disabilitas. Tapi saya rasa disabilitas itu lebih kejam daripada panggilan kepak tadi atau lumpuh tadi. Makanya kami lebih nyaman dipanggil difabel. Kenapa? Karena kalau disabilitas itu artinya tidak orang yang tidak mempunyai kemampuan. Ya udah. Makanya saya bilang sugesti. Tetapi kalau difabel itu kan artinya orang yang mempunyai kemampuan dengan cara yang berbeda. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Nah, kembali ke masalah teman-teman masalah pendidikan teman-teman di luar sana. Jadi ini adalah insting atau naluri kita sebagai makhluk hidup sebenarnya. Di saat kita mendapatkan sebuah masalah, tentu kita ingin keluar dari masalah tersebut. Gitu. Itu yang secara alami yang ada sekarang di tengah-tengah masyarakat, baik itu masyarakat pada umumnya maupun masyarakat teman-teman kita difabel. Tetapi insting kita untuk belajar, insting kita untuk mengembangkan diri kita secara alami yang ada dalam diri kita itu kadang-kadang terhalang oleh sesuatu yang nampak bagus tapi nggak bagus. Seperti apa terhalang. Itu misalnya kayak apa itu? Terhalang oleh rasa kasih sayang. Okay. Misalnya nih, anaknya ingin belajar sesuatu, tetapi karena rasa sayang orang tuanya yang menimbulkan was-was kalau anaknya terjadi hal-hal yang tidak dia inginkan, sehingga dia di situ. Makanya saya bilang, oke, orang tua, kita nggak menyalahkan orang tua kalau merasa sayang. Cuman ya janganlah menyayangi anak dengan cara yang salah gitu. Karena kalau mau menyayangi, kalau menurut saya, kalau kita menyayangi seorang anak itu, kita menyayangi itu berpikir ke depan. Kira-kira anak ini mau kemana? Kan begitu. Bukan berpikir bahwa saya masih mampu, saya untuk menghidupi dia, saya masih bisa kerja untuk menghidupi dia. Bukan seperti itu. Itu saya rasa suatu pandangan yang boleh dibilang terlalu sempit sebenarnya. Jadi pandangan-pandangan yang seperti ini yang perlu kita rubah ke tengah-tengah masyarakat. Dan seperti yang saya bilang tadi, bahwa teman-teman ini memang banyak melakukan suatu kegiatan karena memang naluri kita sebagai makhluk hidup, naluri kita sebagai makhluk sosial yang bisa berpikir untuk mencari jalan keluar sendiri. Tetapi bukan berarti kita harus
menggojlok teman-teman ini dengan berbagai masalah, biar mereka bisa mencari masalah keluarnya sendiri, kan begitu. Tapi alangkah baiknya kita secara tetap teratur turun ke bawah untuk melakukan edukasi ya sebagai penyambung tangan dari pemerintah lah, karena semua ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah itu sendiri gitu. Jadi kita harus tetap andil untuk membantu dalam hal tersebut gitu. Oke, menarik ini. Jadi artinya kan gini, bahwa memberikan perlindungan terhadap kawan-kawan kita, apakah istilahnya lah, apakah difabel atau disabilitas, ternyata jangka panjang berimplikasi ketidaksiapan mereka untuk menghadapi dunia, katakanlah begitu ya, gitu. Nah, tetapi yang harus kita pikirkan sekarang, fakta-fakta lapangan, sebenarnya bagaimana sih sebenarnya lingkungan yang lebih kecil, misalnya di keluarga, terus ini memandang kawan-kawan kita tadi, memperlakukan mereka tadi di lingkungannya itu seperti apa, agar mereka itu juga bisa berkembang potensinya. Nah, selama ini yang terjadi di NTB atau di daerah kita itu seperti apa pandangan-pandangan lingkungan terhadap kawan-kawan yang tadi memang seperti itu? Memang ada masalah klasik sebenarnya. Saya bilang masalah klasik karena masih banyak kita temukan masyarakat yang mempunyai anak difabel itu merasa malu, minder terhadap lingkungan, sehingga kadang-kadang ini penekanan dari mental orang tua itu sangat-sangat berpengaruh juga terhadap dunia pendidikan teman-teman. Jadi orang tua kadang-kadang karena mungkin merasa malu sehingga agak ogah, agak malas-malasan untuk membina anaknya bagaimana supaya mandiri ke depannya gitu. Jadi ini sebenarnya sebuah dilema selain dari sisi kemiskinan itu sendiri sebenarnya. Jadi masalah mental ini juga sangat-sangat perlu kita perhatikan, karena banyak kasus-kasus yang mohon maaf teman-teman difabel yang hidupnya itu tidak beraturan karena kurang perhatian dari keluarga tersebut. Bahkan mohon maaf, seperti di Kecamatan Keruak, Desa Selebung, ada seorang difabel yang awalnya tidak diperhatikan oleh keluarganya sehingga anak ini jalan ke sana kemari, orang tuanya masa bodoh pada saat itu karena memang nggak peduli. Tetapi terbalik sekarang justru ada unsur eksploitasi di sini. Kenapa saya bilang unsur eksploitasi? Begitu anak ini mencari jati dirinya dengan insting naluri dia sebagai seorang manusia, bagaimana untuk bertahan hidup, walaupun mohon maaf dengan cara meminta, tapi begitu merasakan bahwa ini adalah peluang, banyak orang yang kasihan, sehingga anak ini secara teratur bahkan punya jadwal, sekarang ada di pasar ini, sekarang ada di lokasi ini, sekarang ada di lokasi ini, hasilnya dibawa ke keluarganya sangat senang, justru memanfaatkan bahkan mengantar sang anak. Ini sangat ironi banget. Ya, ironis banget benar. Dan memang banyak sekali hal-hal yang kayak gitu. Jadi sekali lagi ini butuh perhatian dari kita semua. Oke. Butuh kerjasama dari kita semua. Nah, ini kan gini, pendidikan luar sekolah tadi kalau kita bicarakan memang nampaknya memang, silakan. Untuk yang pendidikan itu kan pemerintah ini punya beberapa program, punya instansi yang juga concern terhadap bagaimana upaya meningkatkan kapasitas kawan-kawan, untuk meningkatkan kapasitas supaya dia nanti itu punya sesuatu kebanggaan untuk hidup mereka. Nah, selama ini apakah ada pendidikan rutin luar sekolah yang dilakukan oleh pemerintah misalnya terhadap kawan-kawan disabilitas, di mana kawan-kawan itu juga bisa mengakses kegiatan itu? Apakah itu bentuknya apapun, apakah misalnya pelatihan, workshop, atau
dalam konteks perencanaan pembangunan di desa, di kabupaten, bahkan di provinsi, itu seperti apa itu ini? Oke. Lebih luas lagi. Untuk berbicara masalah itu, saya ingin berbicara masalah COVID-19. COVID-19 itu ada plus minusnya. Jadi plusnya dari masalah COVID-19 ini, itu sekarang ini kami dengan teman-teman inovasi, terus teman-teman dari konsorsium NTB, Dinas Pendidikan Provinsi, memang lagi melakukan pendampingan ke sekolah. Tapi bukan berarti kita berharap bahwa COVID ini akan terjadi terus-menerus sehingga kita akan bisa seperti ini, tidak. Yang saya ingin katakan, nanti kalau memang ada sudah COVID ini sudah hilang, kita sudah hidup normal seperti biasanya, mari kita pakai sistem ini. Jadi kita bukan hanya sekedar berwartakan pendidikan di bangku sekolah, tetapi pendidikan di dunia lingkungan yang terjun langsung juga itu sangat perlu kita lakukan. Karena kalau kita lihat sekarang IPM kita kan sudah sangat-sangat rendah dan perlu kita pertanyakan kan gitu. Ada apa sebenarnya? Apakah ini ada unsur budaya? Ada apa? Nah, kembali ke masalah program. Semua program pemerintah itu bagus. Bahkan banyak sekali. Cuman kita masih terus-terusan seperti ini kan sebagai tanda tanya sebenarnya. Ada apa? Kan begitu. Nah, kalau saya lihat di sini sebenarnya kalau di dunia pendidikan, misalnya salah satu contoh bagaimana supaya teman-teman difabel itu dapat mendapatkan hak mereka di dunia pendidikan, yaitu akses sekolah, dibangunkanlah SLB. Tetapi pembangunan sekolah yang seperti itu kan perlu asesmen dulu. Kalau dibangun di daerah ini, kira-kira muridnya dari mana, siapa, usianya sudah berapa, kan perlu kita lakukan asesmen. Sehingga asal jangan sekedar program jalan, bangunan ada, udah selesai. Hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai pemerintah. Nah, kembali ke masalah program-program di luar sekolah, untuk saat ini memang saya belum pernah melihat, terkecuali setelah ada COVID-19 ini. Itu kalau sebelum COVID-19 saya belum pernah mendengar, tapi kalau setelah COVID-19 ini memang sangat-sangat banyak. Bahkan teman-teman pegiat sosial literasi itu sudah mulai melakukan kegiatan yang memang mendapatkan dukungan yang luar biasa dari teman-teman kita di Dinas Pendidikan dan NGO yang memang bergerak di dunia pendidikan tersebut seperti inovasi dan lain-lain gitu. Iya, oke. Artinya sedikit mulai terbuka lah tabir pendidikan untuk kawan-kawan difabel tadi atau disabilitas tadi. Tapi kan pendidikan tidak cukup hanya dengan pendidikan. Yang lebih penting dari pendidikan itu apa yang dia lakukan setelah selesai pendidikan. Nah, apa yang dia lakukan selesai pendidikan itu? Kan itu yang ini kan. Kalau masalah pendidikan, saya kira sekarang ini sudah boleh dikatakan sudah mulai ada geliat lah. Ada sekolah inklusi dan macam-macam. Walaupun dengan keterbatasannya yang ada, sarananya juga ada, misalnya begitu. Oke. Tapi kan yang mengarah tadi ke pendidikan long life skill education itu. Hot skill ya. Kayak kira-kira gitu. Nah, ini kan begini. Training atau apapun lah yang namanya, pemagangan atau apa yang sejenis dengan itu, yang intinya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas. Itu apakah hanya sekedar melaksanakan itu saja, atau mereka ini sebuah program gigi 1 ditingkatkan kapasitasnya dulu, tinggi 2 itu nanti jadi ada sarananya yang bisa didukung program untuk berkelanjutan tadi. Nah, selama ini untuk kawan-kawan disabilitas seperti apa? Ini yang jadi permasalahan. Makanya saya pernah marah kepada teman-teman difabel di Lombok Timur
yang meminta tolong untuk dikirim ke Solo. Padahal semua panti sudah dia jelajahi. Sampai saya nanya, emang kamu hidup di panti terus? Kenapa nggak kamu implementasikan apa yang kamu dapatkan di panti? Gitu. Makanya saya tidak menyalahkan pemerintah 100% kalau di sini. Makanya seperti di awal tadi saya sudah bilang bahwa sebagian masalah itu ada di kami. Ada di kami. Sebagai contoh nih, kalau di dunia pendidikan, kira-kira apa yang akan dilakukan setelah pendidikan itu selesai? Kurang apa pemerintah di penerimaan PNS di Papel dikasih jatah? Tapi sekarang di Papel ini mampu nggak untuk mengambil jatah tersebut? Kan untuk mengambilnya itu minimal kita harus S1. Berapa persen di Papel yang S1? Nah, itu saya kira yang menjadi penting itu. Karena apa? Ini kan ibaratnya begini. Ada PNS, penerimaan gitu. Tapi masih ada persyaratan. Persyaratannya misalnya pendidikan harus S1 atau apalah gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, tadi kan banyak faktor kendala kenapa mereka itu tidak bisa akses pendidikan dengan layak gitu. Karena dari sarananya, mungkin gurunya juga tidak ini. Bagaimana teman-teman ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak kalau itu? Sementara mau masuk PNS betul ada kuota, tetapi justru diberatin dengan itu. Pertanyaan saya, berapa persen sih yang punya pendidikan seperti itu? Apakah kita punya data di pemerintah kita sendiri misalnya? Punya nggak data by name by address di mana lokasi letak teman-teman kita yang difabel atau disabilitas itu? Selama ini ada enggak? Oke, saya ingin membahas yang satu itu dulu. Memang kalau kita lihat sih, program pemerintah itu kadang-kadang langsung ke muara tanpa pernah menangani yang ada di hulu. Kan gitu. Sebagai contoh, Alfamart sekarang lowongan banyak sekali loh di Papel. Tapi syaratnya harus ini. Kenapa nggak kita belajar dari sana? Oh, berarti sebelum kita melakukan ini kita harus mendidik mereka dari bawah dulu, gitu kan begitu. Tetapi ada juga yang sudah mulai dari bawah, di finishnya itu yang mentoknya di situ. Seperti misalnya untuk pemberdayaan ekonomi kreatif melalui pelatihan-pelatihan di panti-panti seperti ke Cipinang, ke Solo, ke Makassar dan segala macam. Kurang apa teman-teman di sana? Tetapi begitu kembali ya kembali lagi. Ingin kembali lagi ke sana. Begitu kembali selesai dari kembali lagi ke kampung, ingin kembali lagi ke sana. Ada apa? Nah, pernah nggak pemerintah melakukan survei mengenai hal ini? Saya rasa tidak. Ini masalah data di Papel. Ini masalah klasik. Sudah berapa tahun kita merdeka? Kenapa kita nggak pernah diperhatikan? Kalau kita bandingkan seperti data-data yang mohon maaf yang tidak permanen, misalnya data kemiskinan. Siapa yang bisa menjamin data kemiskinan itu bisa permanen? Yang sekarang nominalnya A, besok akan tetap nominalnya A. Enggak ada. Tetapi teman-teman di Papel yang kondisinya mohon maaf permanen, yang sekarang dia nggak ada kaki, belum 100 tahun yang lagi belum tentu tumbuh kaki, tapi kok datanya nggak ada. Ini kan timbul tanda tanya. Walaupun sekarang pemerintah sudah mulai gitu, tetapi masih ada kekurangan. Kenapa saya bilang kekurangan? Jumlah masyarakat di satu kabupaten itu berapa? Bisa nggak ditangani oleh satu orang? Kan nggak mungkin, Pak. Yang diturunkan dari pusat sebagai pendamping sosial di satu kabupaten cuma satu orang. Satu kabupaten satu orang pendamping sosial. Iya. Lalu gimana? Ya kalau kita misalnya gini, aku baca beberapa hari yang lalu sempat baca statement dari Dinsos Provinsi di salah satu media bahwa kita itu punya kurang lebih 17.000 kawan-kawan kita yang dalam tanda kutip tadi termasuk difabel. Difabel, oke. Gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau itu memang ada data sejumlah itu, lalu apa yang mereka lakukan gitu?
Nah, ini. Dalam konteks itu, kalau sampai hari ini pun data itu juga belum jelas. Nah, kemarin ketika kita webinar dengan salah satu direktur di Kemensos untuk tahun 2001 ini baru akan memulai itu mengintegrasikan sensus dengan statistik. By name, by address, by ini. Dan itu juga dimasukkan di KK dengan ini. Nah, selama ini kan tidak mungkin karena tidak punya data tadi, ada sesuatu yang salah melakukan pendataan itu, sehingga ibaratnya orang mau nembak, ini mau kita didik ini yang mana, itu mendidik secara kegelapan karena barangkali aksesnya tadi asesmennya tidak jalan. Seperti apa itu? Makanya begini Bang, kalau menurut saya sebenarnya saya berpikir nakal gitu. Kenapa saya bilang berpikir nakal? Kadang-kadang saya berpikir apakah kondisi teman-teman difabel ini ada unsur kesengajaan untuk dibiarkan karena punya nilai jual program yang cukup besar. Itu kadang-kadang saya berpikir nakalnya ke sana. itu. Sehingga nggak selesai kan kayak gini. Nah, tetapi kita kembali ke masalah data. Kalau dari statementnya ayahanda kami Pak Hasanul Holik ya, Kepala Dinas Sosial Provinsi, beliau bicara jumlah difabel itu 17.000. Mungkin 17.000 itu adalah yang sudah masuk namanya gitu, yang sudah masuk namanya. Tetapi kalau menurut saya, karena saya ini bukan hanya sekedar ingin menyampaikan sesuatu angka, tapi saya pernah melakukan sebuah survei. Walaupun saya hanya ngambil sampel di satu kecamatan, di satu desa itu, mohon maaf, itu antara 35 sampai 40 difabelnya satu desa. Sementara 1.000 berapa jumlah desa di NTB? Tinggal kita kalikan saja sebenarnya. Dan di statement-statement yang lain, beliau Kepala Dinas Sosial Provinsi mengakui bahwa jumlah difabel di NTB itu lebih dari 35.000. Artinya tapi bahwa kalau beliau itu punya yang statement 17.000 mungkin yang sudah. Karena kan gini, kalau bicara data memang urusan provinsi itu kan mengurus kawan-kawan difabel yang ada di pantai. Artinya kalau ada di pantai itu memang mereka sudah kelihatan kok ada di situ. Iya. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan yang tidak disabilitas yang tidak datang ke pantai? Iya. Nah itu yang seperti rimba kan gitu. Rimba gelap yang belum ini, dan itu yang mungkin betul makanya juga kita harus bahwa buka masalah data ini selebar-lebarnya sebenarnya. Kita harus mencari tahu sebenarnya itu ada apa, dan semua kalau keinginan saya itu semua ini harus bergerak. BPS juga waktu saya tanyakan, karena saya ingat betul pada waktu saya bawa Kepala Staf Presiden ke NTB, Pak Muldoko, pada waktu itu saya bawa. Jadi kebetulan pada waktu itu saya sebagai salah satu narasumber di situ, dan saya tidak ingin menyampaikan sesuatu hal yang hanya sekedar ucapan. Jadi saya coba menggali data, yang salah satu tempat yang saya datangi itu adalah BPS. Jadi BPS itu data kemiskinan ada, data mantan narapidana juga ada, gitu. Sampai-sampai kami bilang, ini data difabel kok nggak ada, mantan narapidana kok mereka ada. Jadi sebenarnya mana yang lebih mulia? Bahkan kemarin di tahun ini, di tahun 2000, saya pernah bikin ribut di Lombok Timur. Mantan narapidana dikasih sapi sama-sama satu, kita yang difabel jadi penonton. Jadi yang lebih terhormat ini sebenarnya siapa gitu. Itu. Akhirnya begitu 3 bulan program itu jalan, teman-teman dari komunitas lain melakukan sebuah survei, sapinya sudah nggak ada. Maling dikasih sapi ya habis lah. Kenapa enggak? itu kembali ke masalah data. Jadi kalau masalah data sebenarnya di sini, kalau memang pemerintah mau sedikit melakukan inovasi sedikit aja sistem pendataan yang saya ingin lakukan di sini. Di setiap kecamatan itu ada namanya TKSK. Di setiap kecamatan. TKSK ini honornya dari Kementerian Sosial, bukan dari kabupaten, bukan dari provinsi. Sepengetahuan saya, nggak tahu kalau sekarang itu. Nah, maksud saya, kenapa nggak dinas sosial? Atau oke lah, kalau dinas sosial nggak bisa, mungkin bisa meminta bantuan ke NGO-NGO
yang memang konsen terhadap teman-teman difabel untuk merumus sebuah POM. Untuk merumus sebuah POM. Nanti teman-teman difabel dilibatkan juga di situ. Jadi kalau POM ini sudah jadi, pemerintah tinggal memakai, serahkan ke kabupaten, kabupaten serahkan ke kecamatan, kecamatan serahkan ke desa, desa tinggal ke kadus, dah. Itu bukan hanya sekedar menyerahkan, mungkin ada program-program penguatan kapasitas lagi untuk tenaga-tenaga tersebut kan gitu. Jadi saya rasa selesai masalah ini sebenarnya kalau mau membuat terobosan hal yang seperti itu sebenarnya kalau mau melakukan pendataan secara permanen. Nah, tetapi kan begitu kita melakukan pendataan, oke lah selesai. Tapi difabel itu kan terus ada dan ada seperti layaknya manusia yang terus lahir dan lahir. Nah, mungkin nanti di sini perlu kita harus berjaga-jaga bagaimana supaya difabel baru yang nampak, baik itu difabel tengah jalan, yang kami maksud difabel tengah jalan itu adalah orang yang dulu pernah normal tapi karena kecelakaan, amputasi akhirnya menjadi seorang difabel. Nah, bagaimana sistem mereka untuk melaporkan diri, mendaftarkan diri. Mungkin desa juga harus berperan aktif. Kalau ada masyarakatnya yang melahirkan dalam kondisi anaknya difabel, segeralah dilaporkan seperti ke catatan sipil atau entahlah kemana kayak gitu. Jadi akan terupdate terus gitu. Jadi saya bilang di awal pertemuan tadi bahwa 50% itu hidup saya ada di luar Pulau Lombok. Di luar Pulau Lombok itu selain di dalam negeri yaitu di Kota Batam, saya warawiri bahkan seminggu sekali pergi mancing ke Singapura, Malaysia, ke Thailand, Kamboja saya juga pernah 2 tahun, ke Thailand juga pernah. Jadi saya ingin membandingkan masalah disabilitas, kondisi teman-teman disabilitas di negara tersebut dengan kondisi kita yang di sini. Saya ingin mengambil sampel yang paling dekat dengan kita, yang masih satu budaya dengan kita, yang mirip kalaupun tidak menjadi satu budaya dengan kita, yaitu Malaysia gitu. Di Malaysia kita tidak pernah melihat difabel ada di lampu merah. Memang tidak ada difabel atau gimana? Bukan nggak ada. Difabel ini kan masalah dunia. Betul. Di mana-mana ada difabel, tapi kita tidak pernah melihat di lampu merah. Teman-teman tunarungu, kalau mereka berkumpul mengalungkan bed, ya mohon maaf, ada sesuatu yang kan tunarungu ini bahasanya bahasa yang tidak bisa dipahami orang lain, dan tidak semua orang yang dia temui itu mengerti dengan mereka. Jadi tinggal dia tulis, tulis. Jadi ada teknik-teknik itu. Dan satu lagi pelayanan yang pernah saya rasakan di Malaysia pada waktu itu saya ingin ke Thailand. Saya cuma disuruh siapa namamu, saya tidak menunjukkan identitas yaitu paspor saya, tidak. Saya beli tiket, siapa namamu, dia tulis, dia kasih, saya lihat dia harga anak-anak, enggak. Saya agak tersinggung awalnya karena saya kan nggak pakai kursi roda pada waktu, dikirain mungkin saya ada anak-anak. Bukan, saya bukan anak-anak, saya orang dewasa, saya bilang. Takut dia salah. Oh bukan, saya tahu kamu dewasa. Tapi kamu cacat kan? Ya, saya cacat. Jadi setengah harga. Oh, bukan, saya bukan orang Indonesia. Apa bukan orang Malaysia? Saya keluarkan paspor, saya orang Indonesia. Di sini yang dilayani bukan orang negara mana, itu bukan. Di sini yang dilihat kondisi fisik kamu. Jadi siapapun kamu, dari manapun kamu, selama kamu sama di sini, tidak ada. Di sini. Tidak. Jadi belum sampai situ ya? Iya. Belum sampai situ. Dan di sana semua gratis kok. Mau naik transportasi, mereka tinggal nunjukin dah. Mereka tunjuk dah. Itu. Saya tahu betul karena apa? Karena saya sering warawiri naik bis Mayang Sari. Karena bis Mayang Sari ini disupiri oleh teman kita dari Lombok yang sudah jadi warga negara sana. Jadi saya tahu betul kondisi hal yang seperti itu gitu. Itu tuh masalah masalah difabel itu sendiri kalau di negara lain. Tapi kalau di negara kita gimana? Nah sekarang di NTB tanggal 1 ini mungkin Om perlu tahu, di tanggal 1 ini kemarin saya dapat kabar di launching
moda transportasi dari Damri yaitu dengan ramah difabel. Apakah perlu kita bahas masalah ini? Karena ini sangat-sangat penting saya rasa, karena kita harus bersyukur sekali sebenarnya dengan terobosan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan ini. Saya kira ini luar biasa ya. Artinya bahwa ternyata dari sisi akses pendidikan kawan-kawan difabel atau disabilitas ini masih jauh dari panggang. Keterbatasan sarana, prasarana, belum lagi sistem pengajarannya barangkali masih gitu. Belum lagi lokasi yang sangat jauh dengan tempat pendidikan, sehingga teman-teman disabilitas ini paling sulit sebenarnya gini Om. Yang paling yang untuk masalah pendidikan teman-teman difabel ya, mungkin kita harus mengelompokkannya dulu. Jadi yang paling sulit melalui mengakses pendidikan itu adalah ini. teman-teman yang kondisinya CP, cerebral palsy. Itu. Yang dari nada bicaranya saja nggak bisa, dari kondisi fisiknya yang bergerak kurang, hidupnya. Karena kalau cerebral palsy ini rata-rata dia hampir mendekati difabel berat. Jadi segala aktivitas, segala pergerakannya itu dibantu oleh orang lain. Ini yang sangat-sangat susah untuk mengakses pendidikan tersebut. Tapi kan timbul pertanyaan, apakah perlu mereka kita sekolahkan? Ya harus, perlu. Kalau memang perlu, untuk apa? Kan ada timbul pertanyaan-pertanyaan yang saya kira kan itu. gini, kalau bicara akses pendidikan, Undang-Undang Dasar 45 saya kira sudah tegas ya. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Iya, itu memang sudah tegas. Saya kira itu cuma memang diimplementasinya yang jadi bermasalah. Nah, yang ingin saya katakan sebenarnya begini, karena timbul pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Kalau kita sekolahkan anak saya nanti apakah bisa atau tidak? Tetapi kan kita tidak pernah mengasih gambaran kepada masyarakat itu bahwa ada loh yang difabel yang lebih parah dari sini, seperti Habibie Absah. Habibie Absah yang hidup cuma ininya aja. Betul. Tapi dia hatam Al-Quran. Tapi dia bisa menghasilkan di atas 100 juta per bulan. Nah, itu kan hanya sebagai contoh sebenarnya. Terus kalau kita yang paling banyak tidak mengenyam pendidikan, terutama ini di lingkungan masyarakat menengah ke bawah, itu adalah teman-teman dari tunarungu. Kenapa saya bilang ada beberapa aspek di sini yang kenapa mereka tidak sekolah ya. Pertama masalah ekonomi, sehingga sejak kecil anak ini sudah terbiasa bergerak karena dari fisik tidak ada kendala apa lagi. Jadi kalau untuk masalah pekerjaan berat, itu nyangkul, cari rumput, apa segala macam, dia bisa lakukan semua karena terbiasa melakukan pekerjaan yang seperti itu. Itu yang membuat mereka rata-rata boleh dibilang hampir 99% tidak sekolah kalau yang tunarungu. Nah, terkecuali kalau tunarungu yang terlahir di wilayah perkotaan, yang intelektual dari keluarganya sudah paham dengan dunia pendidikan, itu masih mending. Tapi kalau yang di pedesaan masih tak tertangani sama sekali ya. Masih sama sekali kalau untuk tunarungu masih sama sekali. Artinya bahwa ada segmentasi tertentu ya. Mungkin yang bisa melihat, mendengar dan berbicara itu bisa mengakses pendidikan. Kondisi tunarungu dengan tunanetra itu ya. Sama. Betul. Kalau artinya kan artinya kan, tetapi pada segmentasi di mana teman-teman difabel tadi masuk dalam kategori dalam tanda kutip berat, maka itulah yang agak susah untuk mengakses pendidikan. Iya. Kira-kira. Baik, Mas Wisnu, Pak Wisnu. Jadi ini obrolan yang luar biasa. Menarik ini, akhirnya kita tahu bahwa ternyata masih ada warga negara kita yang menjadi warga negara kelas 2 ini. Dari sisi pendidikan masih perlu diperhatikan, dan saya kira ini perjuangan yang sangat panjang, dan ini harus menjadi komitmen kita bersama bahwa pendidikan untuk semua itu harus kita wujudkan. Oleh karena itu
mulailah dengan lingkungan di keluarga, lingkungan yang lebih besar lagi di tingkat dusun, tingkat desa, tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi, sudah mulai memberikan akses bagi teman-teman kita yang difabel. Mudah-mudahan pembicaraan yang ini menjadi sebuah inspirasi bagaimana mengembangkan atau memberdayakan kawan-kawan kita yang difabel, diberdayakan semaksimal mungkin, bukan diperdayakan untuk mendapatkan sesuatu. Saya kira ini luar biasa. Terima kasih Pak Isni. Terima kasih.